Selamat pagi. Oke, hari ini kita akan membahas eksplorasi dampak dan adaptasi psikologis dalam ikatan kasih sayang, yang kita sebut sebagai bonding attachment. Pola asuh ini memang kita bisa laksanakan sejari dini, sejak anak itu lahir. Bahkan sebetulnya sebelum anak itu lahir, eee, terasa ketika dia diinginkan, yaitu pada saat kehamilan. Baik, Tias akan perlihatkan materi-materi kita hari ini yang kaitannya dengan pengertian dari bonding attachment, kemudian tahap dari bonding attachment sendiri, kemudian mempraktikkan bonding attachment dan bagaimana prinsip-prinsip dalam peningkatan bonding attachment, dampak positif apa yang bisa didapatkan ketika kita melakukan bonding, dan apa saja sih hambatan-hambatan dari bonding attachment. Ya, bonding attachment sendiri sebetulnya lebih kepada, kalau dilihat dari harfiahnya itu sebetulnya, kata harfiah atau kata dasarnya bonding itu sebetulnya sebuah ikatan. Sedangkan untuk attachment itu sebuah sentuhan, ya, attachment. Nah, menurut Perry tahun 2002, bonding itu sendiri proses pembentukan attachment atau membangun ikatan. Nah, ikatan ini yang disebut dengan attachment, suatu ikatan khusus yang dikarakteristikan dengan kualitas-kualitas yang terbentuk dalam hubungan orang tua dengan bayi. Ya, jadi kalau kita lihat dari Perry 2002 ini menyebutkan bahwa bonding attachment itu bukan hanya tugas dari ibu, tetapi juga keluarga, orang tua, berarti bapak dan ibunya, gitu ya. Nah, menurut Subroto yang dilihat pada Lestari 2002 menyebutkan bahwa sebuah hubungan kasih sayang dengan keterikatan batin antara orang tua dan bayi. Kita ketahui sebetulnya ibu dan bayi dan juga orang tua, terutama bapak, ini sebenarnya sudah mengenal ketika di dalam kandungan. Tetapi ya hanya mendengar. Menyentuh, dalam hal ini masih ada keterikatan khusus dengan si ibu. Tapi ketika dia lahir, real dia bisa melihat bagaimana ibunya, real dia bisa melihat bagaimana bapaknya, ya. Nah, dari situlah kita harus membangun bonding attachment ini, keluarga ini ya, keluarga antara bapak, ibu, kemudian anak. Bahkan juga kalau misal ada anak kedua atau anak berikutnya ya, sebelumnya sudah punya anak, kita juga perlu memberikan attachment, bonding attachment juga dari kakaknya. Nah, ini memang penting karena keluarga utuh itu ya semuanya. Jadi bukan hanya tugas dari ibu saja, ini yang perlu diperhatikan. Nah, maternal neonatal health itu juga memberikan pengertian kaitannya dengan bonding attachment, yaitu kontak dini secara langsung antara ibu dan bayi setelah proses persalinan, dimulai pada kala 3 sampai dengan postpartum. Jadi, kenapa kala 3? Pada saat kala 3, kala 2 kan sudah ada kelahiran bayi. Nah, ada proses pemotongan tali pusat gitu ya, sudah proses selesai, memang kita cenderung memberikan kepada si ibu melakukan IMD atau inisiasi menyusui dini. Nah, ini diselesaikan sampai dengan 1 jam, 2 jam pertama itu untuk memberikan pelekatan kasih sayang, terutama untuk si ibunya dulu gitu ya, karena langsung dia bisa merasakan air susu ya, atau dengan IMB, inisiasi menyusui dini tadi. Oke, maka dari ini sebetulnya apa sih bonding attachment? Bonding itu sendiri suatu langkah yang mengungkapkan perasaan kasih sayang oleh ibu kepada bayinya segera setelah lahir. Jadi ibu ini membuat suatu bonding, ucapan perasaan kasih sayang yang diberikan kepada bayinya setelah bayi tersebut lahir. Sedangkan attachment ini ketika dia sudah mendapatkan kasih sayangnya, harapannya bisa memberikan interaksi yang baik antara ibu dan bayi secara spesifik dan sepanjang waktu. Tapi penelitian yang sekarang lebih dikembangkan, bukan hanya ibu saja ya. Yang utama adalah bapak dan ibu dan juga kakak-kakaknya kalau misalkan dia sudah punya anak sebelumnya. Bahkan walaupun mungkin di dalam keluarga tersebut adalah
terbentuk antara keluarga dengan keluarga. Jadi semuanya, bahkan kakek neneknya itu juga bisa ikut serta di dalamnya, bahkan tante-tantenya, omnya. Tetapi yang paling utama adalah keluarga intinya dulu, gitu ya. Nah, tahap-tahap bonding attachment ini sendiri, kalau kita lihat tadi, kasih sayangnya dulu diberikan sehingga ikatannya nanti akan kuat, ya. Orang kalau lihat udah punya rasa kasih sayang kan pasti akan kekintil-kintil ya. Jadi ada take and give di antara kedua belah pihak. Nah, yang pertama dilakukan tahap dari bonding attachment yaitu perkenalan ya. Jadi dengan melakukan kontak mata ya, eye contact, menyentuh, berbicara, dan mengeksplorasi segera setelah mengenal bayinya. Jadi ini contoh ketika kontak pertama si ibu ini IMD gitu ya, bayi belum bisa cara menyusuinya. Biasanya pada IMD gimana yang kita lakukan? Kita keluarkan sedikit ASI-nya, kita berikan di antara puting susu sampai dengan areola mamenya si ibu, kemudian arahkan bayi. Bukan kita berikan puting susunya ke bayi, tetapi arahkan agar si bayi itu mampu mengenali. Nah, nanti kita lihat elemen-elemen untuk bonding attachment ya. Agar dia bisa mengenali makanannya dia tuh apa, gitu ya. Nah, itu tidak perlu kita arahkan, dia sudah akan mengenali dirinya sendiri karena kebutuhan physically untuk kita sendiri yang akan tahu sejak lahir. Nah, inilah yang akan kita buat normal atau alami. Nah, dengan memperkenalkan diri, pada saat kita perkenalan itu, "Halo, bayiku yang sudah lahir." Kita perkenalan gitu ya, "Ini mama, sudah ada di perut mama selama 9 bulan." Kita sentuh, aduh rambutnya, ya, rambutnya halus. Lucu banget ini ya. Terus berbicara apapun. Dan naluriah seorang ibu itu akan muncul ketika anak tersebut lahir. Karena bagaimanapun juga happiness ya setelah 9 bulan lamanya kita gendong terus nih bayi ya kan. Sebagai seorang ibu kita gendong terus si bayinya. Setelah itu dia lahir. Happiness gitu kan. Real, kita nggak hanya lihat pada USG saja, tetapi real kita bisa lihat pada kenyataannya. Nah, ini memang harapan yang kita harap bonding itu sudah dilaksanakan sejak awal. Kemudian menyentuh, kemudian berbicara, gitu ya, dan mengeksplorasi setelah mengenal bayinya nantinya ya. Aduh, minumnya lahap. Aduh, tangannya halus banget. Nah, kita memang harus memberikan suggest positif kepada bayi ini karena dia sudah paham ya. Kemudian selanjutnya adalah keterikatan. Mau nggak mau ketika IMD itu berlangsung dengan baik, ya spontan, naluriah 1 jam pertama dia dapatkan ASI-nya. Bu bidan tuh kadang jangan sampai kita membuat agar ASI-nya itu ya wes lah, ben cepet gitu ya kurang dari 1 jam gitu. Nah nanti akan kesulitan ketika menyusui si ibu, artinya dia harus mengenalkan kembali. Kenalkanlah pertama. Ya, jadi jangan buru-buru pada proses, itu akan lebih smooth ketika nanti prosesnya itu kamu laksanakan dengan baik. IMD-nya dikenalkan dengan baik, nanti pada saat dia akan menyusui, dia akan tahu makanannya. Udah ada usaha ya, udah ada usaha karena memang pada saat IMD itu ada usaha di mana si bayi ini untuk mendapatkan makanannya. Ya, saking gemesnya kakinya ke di perutnya ibu nih, nendang-nendang di perut ibu. Nah, sentuhan atau kita bilang nendang-nendang di perut ibu ini sebetulnya itu adalah massage ya. Massage di kala 3 sebenarnya dibantu sama bayi secara alamiah, ya kan? Nah, itu. Nah, kalau misalkan dia sudah mengenal makanannya, otomatis ada keterikatan, minimal adalah kebutuhan makanannya dia. Ada sih si ibu. Berarti kan biasanya eh, mengundang si ibu ya kalau dia udah bayi udah bisa ngomong gitu, dia akan bilang kalau ketemu si ibunya, mama, mama, nenek. Jadi taunya apa? Ibunya tuh adalah makanannya. Nah, kita bangun dulu sih sebenarnya keterikatan itu. Nah, nantinya apapun ya sampai kalian besar pun kan kalian punya keterikatan yang kuat dengan orang tua.
Kemudian attachment, yaitu perasaan sayang yang mengikat individu dengan individu yang lainnya. Nah, ini sebenarnya kalau dibilang hubungan antara laki-laki dengan perempuan ya, jadi bondingnya yang benar, tapi ya bondingnya ya harus bonding yang ada take and give yang baik gitu ya, bukan hanya ternyata dieksplorasi perempuannya, itu jangan lupa, hati-hati ya, jangan mau dieksplorasi. Oke. Nah, lanjutnya kita coba ini ya, lihatkan satu contoh bonding attachment. Kalian nanti bisa klik di salah satunya, ini sebuah contoh nanti akan saya berikan ya melalui PowerPoint gitu ya, nanti Anda bisa langsung klik gitu ya. Oke, ini sebenarnya proses contoh bonding attachment yang dilakukan di salah satu klinik bersalin, di mana memang diproses dari tahap awal sampai dengan tahap bondingnya si ibu, mbaknya ibu saja sampai dengan si ayahnya ya atau bapaknya. Nah, ini tadi yang Budias katakan kaitannya dengan elemen bonding attachment. Yang pertama adalah sentuhan. Mau tidak mau, sentuhan itu memang membuat kita menjadi indera praba itu harus pakai secara ekstensif oleh orang tua dan pengasuh sebagai suatu sarana mengenali bayi baru lahir dengan cara mengeksplorasi tubuh bayinya, ujung jarinya, ya kakinya, itu sudah kelihatan. Sentuhan itu jadi kan kelihatan orang sayang ya, orang sayang itu sentuhannya baik gitu ya, bukan hanya dipegang kemudian di sini, itu kan kelihatan bahwa memang sentuhannya tidak baik gitu ya. Ketika kita memang memiliki rasa kasih sayang, maka kita akan menyentuhnya dengan baik. Sama ketika sebenarnya kalau kata-kata bonding itu kata bonding ketika kamu nanti ketemu sama calon ibu bersalin, supaya mereka bisa percaya pada bu bidan ini, kita harus berikan sentuhan yang baik gitu ya. Tapi kadang memang kita harus sesuaikan dengan harfiah si pasien juga gitu, yang kita yakinkan kepada si ibu ini bahwa kita siap untuk menjadi bidannya. Ini contoh lain ya dalam hal bonding, tapi kepada anak kan seperti itu. Coba bayangin aja kalau kita ketemu sama anak kalau udah gede ya, misalkan 5 years ya, untuk 5 tahun kita ketemu, kemudian kamu ketemu terus kamu cuma bilang heh, kemudian langsung gitu. So far apa yang dia rasakan? Dia pasti akan merasa tidak aman gitu ya. Tapi ketika kamu berikan dia permen atau mungkin diberikan sesuatu permainan gitu ya, kemudian disentuh tangannya. Orang yang punya harfiah baik, dia akan terakhir dengan baik. Artinya kita semua manusia sebenarnya terakhir dengan baik, sehingga memang bonding kita kepada orang lain itu sangat diperlukan ya, sebagai hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah elemen yang berikutnya adalah eye contact gitu, atau kontak mata. Ketika bayi baru lahir belum mampu secara fungsional mempertahankan kontak mata, harus mampu ya mempertahankan kontak mata antara orang tua dan bayi, dan menggunakan lebih banyak waktu untuk saling memandang, karena di awal-awal kelahiran bayi mungkin dia hanya bisa fokus untuk mendengar begitu, untuk mata mungkin dia belum terlalu fokus begitu ya. Nah, akan lebih lekat ya ketika eye contact, ketika Anda bicara dengan orang lain yang tulus dengan yang tidak, itu kan berbeda. Lihatin eye contact-nya gitu ya. Kita bilang, "Mbak, itu tolong sebelah situ," dengan, "Mbak, saya minta tolong ya di sebelah situ." Akan lebih nyaman yang mana Anda sendiri sudah paham. Demikian pula ketika dengan pasien gitu kan. Eye contact kita memang diuji di situ. Kadang-kala kita gemes ya sama pasien yang ibaratnya kok manja gitu ya. Tapi di sisi lain kita harus melayani mereka gitu. Saya bilang, "Ibu silakan duduk ya," gitu kan, dengan, "Bu duduk dong di sini," gitu kan. Itu kan kelihatan banget nih, kontak mata saya kan sinis nih kalau kita bilang, "Bu duduk dong di sini," dengan, "Ibu duduk di sini dong, yuk," gitu kan ya. Nah, itu kan juga sudah berbeda. Nah, memang kontak mata ini sudah menjadi bahasanya dengan bayi sejak awal. Nah, kita ciptakan itu. Berapa ibu mengatakan kontak mata mereka merasa lebih dekat dengan bayinya. Jadi bayi itu walaupun kita nggak ngomong, lihat aja itu ya, dia sudah paham. What a matter. Bagaimana keadaan si ibunya.
gitu ya. Makanya kenapa kok ada yang mengatakan kalau si ibunya sedih, bayi itu akan merasakan. Apalagi ketika hamil, ya itu akan terbawa terus. Dan itu memang kenapa seseorang perempuan itu ketika mau hamil itu harus dipersiapkan, harus pinter mempersiapkannya karena tantangan kita di depan itu akan lebih berat, ya. Kita akan punya tantangan menjadi seorang ibu yang betul-betul, kata orang kan jadi seorang ibu itu kan ibadah yang ibaratnya wah luar biasa sekali waktu melahirkan begitu. Tetapi ketika setelah melahirkan tantangannya lebih luar biasa sekali gitu loh. Jadi memang yang harus kita persiapkan itu lebih matang adalah ya besok kita akan menjadi ibu yang seperti apa. Jadi bukan hanya kepengen cepet nikah, nanti rezeki lah kalau udah punya anak ya udah punya anak aja, udah jalan aja, udahlah gampang aja semua digampangin sehingga kalian tidak sadar bahwa sebetulnya apakah kalian itu sudah siap untuk hamil dan melahirkan dan memiliki anak atau belum. Nah, ini memang nanti akan terjadi setelah kalian merasakan ketika punya anak. Maka memang mempersiapkan kehamilan, memiliki anak itu sangat penting sekali. So far, apa yang kamu inginkan untuk anak itu tidak bisa seia sekata karena anak katanya juga titipan gitu ya. Nah, berikutnya adalah suara. Suara. Mereka sudah mengenal kita sebagai seorang ibu, itu sudah mengenal. Dia sudah mengenali suara ibuku, gitu ya. Apalagi yang pertama kali melahirkan, kemudian kenalan, ngobrol itu ibunya. Nah, saling mendengar dan merespon suara antara orang tua dan bayi itu sangat penting. Sehingga orang tua itu menunggu tangisan pertama bayinya dengan tegang kadang-kala. Kenapa? Karena kalau bayinya nggak nangis, bisa jadi asfeksi ya. Nah, ini berbahaya. Makanya kalau dia lahir nangis itu sudah agar skornya bagus gitu ya. Selanjutnya tangisan itulah yang memang selanjutnya akan membangunkan si ibu ketika dia karena tangisannya sebagai sebuah tanda atau sign gitu bagi bayinya. Entah itu dia mau makan atau minum ya, neneknya si ibu ya. Kemudian entah dia tidak nyaman sesuatu atau entah dia mau pup atau mau pipis gitu. Nah, bayi itu beda-beda semuanya. Makanya memang ini juga harus kita gali bonding attachment kaitannya dengan tangisan, gitu ya, atau suara, gitu ya, senangnya dia kayak gimana itu pasti sebagai seorang ibu punya naluri untuk bisa mengenal bagaimana suara atau merespon bayi itu sendiri. Nah, selanjutnya ini kaitannya dengan elemen bonding attachment yang lainnya yaitu aroma. Maka tadi kenapa sih perlunya IMD? Manusia itu ya sama seperti pada umumnya gitu ya, bahwa kita memang hidup dalam hal ini kita tahu apa bahan makanan yang diperlukan untuk kita dan bayi pun paham gitu ya. Jadi jangan seolah-olah kita yang serba tahu gitu. Saya kadang-kala ada riset-riset kaitannya dengan banyak orang tua yang tidak nggak tega hanya memberikan ASI saja, kemudian memberikan bahan makanan yang lainnya kepada bayi pada usia kurang dari 4 bulan atau kurang dari 6 bulan. Ya, ASI eksklusif kita laksanakan sampai dengan 6 bulan sama bayi dan diharapkan memang hanya ASI saja. Nah, bagi mereka yang hanya memprediksikan kenapa sih hanya minum aja, dia udah mau makan loh, dia udah lihat kita nganga-nganga udah mau makan loh. Itu perasaanmu apa perasaannya bayinya? Kita kembalikan lagi ketika kita lihat, oh si bayi ini sebenarnya wadahnya lambung itu seberapa, sudah pernah dipelajari. Orang tua nggak akan belajar itu, apalagi bukan kesehatan. Nah, Anda yang kesehatan itu harus memahami itu, sehingga nanti Anda bisa memberikan promosi kesehatan yang baik bagi orang tua atau calon orang tua, sehingga dia bisa memprediksikan kaitannya bagaimana dia memberikan makanan nantinya. Nah,
Nah, kenapa saya beralih ke sana? Karena memang aroma ini terutama untuk memberikan aroma susu ibunya itu memang dari awal sudah harus tersetting ya. Dan ini memang harapan kita bersama bahwa ibu ini mampu untuk bisa belajar yang diajarin sama Bu bidannya ya. Kenalin dulu Bu makanannya, kaitannya sama asiknya. Ya itu akan tergintil-gintil, kasih sayang jalan terus ya. Kenapa? Karena butuh ibunya ya toh. Nah, berikutnya elemen berikutnya yaitu entertainment kaitannya dengan bayi baru lahir itu bergerak sesuai dengan struktur pembicaraan orang dewasa, menggoyang tangan, kepala, menendangkan, kenali ya. Kenali apa yang memang menjadi kebiasaan dari si bayi itu. Jadi tidak hanya mempersamakan semuanya itu sama. Biasanya bayi begini gitu kan. Coba kenali ya. Entertainment ini terjadi saat anak mulai berbicara. Irama berfungsi sebagai umpan balik positif pada orang tua dan menegakkan suatu pola komunikasi efektif yang positif. Oke. Selanjutnya adalah bioritme di mana anak yang belum lahir atau bayi baru lahir dapat dikatakan senada dengan ritme alamiah dari ibunya. Jadi tugas dari bayi baru lahir adalah membentuk ritme dari personalnya. Orang tua dapat membantu proses ini untuk memberikan kasih sayang yang konsisten dan dengan memanfaatkan waktu saat bayi mengembangkan perilaku yang responsif. Hal ini dapat meningkatkan interaksi sosial dan kesempatan bayi untuk belajar. Tidak ada perguruan tinggi khusus untuk orang tua, tetapi ternyata anak ini bisa menjadi guru kita sebagai orang tua karena anak satu dengan yang lainnya berbeda ya, berbeda. Bagi Anda yang memiliki kakak, memiliki adik gitu ya, tanya kepada orang tua kalian, berbeda enggak? Kan jelas berbeda. Sebesar inilah Tuhan menciptakan kita bahwa satu orang dengan yang lainnya berbeda, enggak bisa disamakan. Sehingga ritmenya saya dengan ritme yang lain itu akan berbeda. Oh, tapi punya ritme yang hampir senada. Kalau anak cowok begini, anak cewek begini, boleh kita lihat, tetapi belum tentu sama. Oh, biasanya kalau anak cowok tuh biasanya memang lebih atraktif dibanding anak cewek. Sekarang juga banyak anak cewek yang atraktif gitu ya. Sehingga ritme inilah proses belajarnya orang tua. Nah, bonding attachment itu senada harus bisa melihat bagaimana ritme dari si anak ini, ya. Jadi, wah anak ini suka kentutan, saya mau deh buat biar dia nggak kentutan, dia nggak bisa, itu kan fisiologis dan tidak bisa disamakan. Maka dengan hal ini kita sebagai orang tua nggak bisa memaksakan. Wong dulunya minta sama Gusti Allah ya, kalau saya Muslim ya saya bilang saya minta sama Gusti Allah, ya Allah saya tolong diberikan anak, saya bilang itu. Kemudian udah dapat anak, habis itu saya minta pokoknya anak saya harus begini dan sebagainya itu kan. Kadang-kala kita sebagai seorang orang tua merasa memiliki, merasa membuat ibaratnya merasa bahwa oh aku sudah kasih kamu semuanya, kamu harus begini gitu kan. Padahal sebetulnya kita abai ya terhadap apa yang kita inginkan. Waktu kamu minta, kamu tahu kalau kamu sebenarnya minta sama Allah. Seharusnya juga tahu bahwa Allah itu punya menciptakan satu dengan yang lainnya itu berbeda. Sehingga memang kita tidak bisa memilah. Tetapi yang kita ajarkan atau pola yang kita ajarkan kepada anak, hal-hal yang sesuai dengan modal sosial ya, dia bisa menghadapi segala sesuatunya secara sosial bersama-sama dengan yang lainnya, itulah yang kita ajarkan gitu, bukan untuk membuat dia ABC karena anak bukan robot ya. Jadi kalau mau sesuai keinginan kita kayak robot di Jepang itu kan sudah banyak diciptakan. Oh, buat ini sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Kayak contohnya ATM, kita pengen gampang nih dapat uang yang dari bank, nggak harus ini kan ATM kita ciptakan, tapi kan anak bukan itu. Nah, memang ritme inilah yang harus dipelajari dari kecil. Berikutnya elemen yang lainnya yaitu kontak dini. Banyak penelitian yang menyebutkan bahwa kontak dini ini juga bisa
memperkuat bonding attachment, yaitu dengan cara IMD tadi ya, inisiasi menyusui dini, segera bayi ditempatkan di atas ibu, kemudian dia akan merangkak dan mencari puting susu ibunya, kemudian refleksnya juga udah jelas gitu ya. Dari sinilah nantinya dia tahu siapa makanan utamanya bagi dia, dan setelah ada eye contact, suaranya ibunya, oh ini ibuku yang selama ini tuh ada di perut, yang perutnya tak pakai gitu ya. Nah ini memang ternyata elemen-elemen ini sangat membantu pada bonding attachment yang kita harus memahami itu. Nah, apa prinsip-prinsip untuk meningkatkan bonding? Nah ini sangat penting sekali. Ibu pengen dekat sama anaknya, tetapi belum disiapkan, itu juga menjadi catatan tersendiri gitu ya. Contohnya kita harus siapkan dia pada pertama atau kontak pertama ya. Kaitannya di sini dilakukan segera pada menit pertama dan jam pertama. Jadi ibunya merasa, lu kan saya melahirkan dan sebagainya itu saya hamil, berarti seharusnya dia akan say hello with me terus gitu kan ya. Nah, tetapi kita harus lihat ada momen-momen di mana memang dia sedang belajar. Maka yang momen itulah yang kita ambil. Yang pertama adalah dilakukan segera mungkin. Maka memang penting melakukan inisiasi menyusui dini. Kemudian sentuhan orang tua pertama kali ya, kamu yang melahirkan, misalkan ya saya bicaranya pada calon-calon bidan ya, kamu yang melahirkan ya kamu yang menyentuh, ibu yang melahirkan yang kamu bantu pertolongan persalinannya, suruh mereka untuk menyentuh si bayi. Nah, kemudian adanya ikatan baik dari sistematis, ada kedekatan orang tua ke anak. Jadi memang kenapa harus siap, itu yang siap itu tidak hanya ibunya, tetapi juga orang tua, ya calon bapak dan calon ibunya. Next, kamu siapkan dia, tetapi kamu bapak sama ibunya harus siap gitu loh. Karena ini bukan urusan si ibu. Bahkan ini kalau bisa orang tuanya juga harus disiapkan karena dia memberikan pengaruh suggest yang positif, atau lingkungan itu kan mempengaruhi suggest keputusan dari seorang orang tua baru katanya. Itu juga bisa, atau orang tua yang sudah berini tapi orang tuanya ikut campur juga bisa. Nah, ini juga adanya ikatan ini pun akan membuat kedekatan ke orang tua ke anak ini sangat penting. Nah, kesehatan emosional orang tua, makanya kenapa harus sehat. Mau melahirkan anak sehat, kita harus sehat. Nah, inilah yang kita sebut persiapan itu harus dilakukan sejak awal. Terlibat memberikan dukungan dalam proses persalinan. Kalau pada saat proses persalinan itu bapaknya nggak ikutan gitu ya, nanti pada saat datangnya pas mengazanin aja itu sangat disayangkan sekali gitu ya. Berusaha kepengen punya anak tetapi nggak mau mendampingi istrinya, itu memang dari awal memang harus punya satu pemahaman yang jelas antara ibu dengan bapaknya. Kemudian mempersiapkan PMC sebelumnya. Jadi sebelum pada saat kehamilan itu sudah disiapkan, artinya memang nanti akan tinggal di mana, prosesnya nanti recovery itu bagaimana, itu akan sangat menunjang proses dari bonding attachment gitu ya. Kemudian adaptasi, ya adaptasi berbeda ya antara kan yang dilihat di medsos, misalkan teman-teman yang udah nikah nih, suami istri bawa anak, atau mungkin gampangnya udah kalau kita lihat artis-artis itu ya, wah udah keren ini, udah perutnya udah rata, terus udah show up dan sebagainya gitu kan. Anda tidak tahu di luar itu dia beradaptasi juga ya. Ada artis yang bilang, oh saya nggak pakai babysitter, saya benar-benar melakukan sendiri karena saya pengen benar-benar menikmati kedekatan kita dengan anak. Tapi ada juga, aduh anak saya banyak gitu kan ya, saya harus perlu babysitter berapa dan sebagainya. Nah, monggo kita keadaan satu orang dengan yang lain nggak bisa dipaksa. Cuman adaptasi ini memang diperlukan demi meningkatkan bonding attachment. Nah, apalagi ketika Anda bisa bayangkan ibu melahirkan kembar 2, kembar 3, kembar 4 gitu ya. Bahkan dulu saya juga pernah lihat ada salah satu film dari kisah nyata juga yang menyebabkan akhirnya
terjadilah depresi sampai dengan psikosa karena stres melihat dia senang anaknya lahir, cuman anaknya butuh dia semuanya, dia pengen semua dilayani, tetapi dia tidak mendapatkan support system di semua orang begitu, yang menjadikan akhirnya berpikir ini bagaimana caranya gitu ya. Nah, selanjutnya prinsip-prinsip peningkatan dari bonding itu juga ada tingkat kemampuan komunikasi dan keterampilan untuk merawat anak. Penting kita pelajari bahwa pendidikan menjadi orang tua saya katakan tadi tidak ada. Justru anak inilah yang menjadikan guru terbaik untuk ibu dan guru terbaik untuk bapaknya dan juga keluarganya gitu. Jadi kemampuan ini memang harus paling tidak menjadi seorang ibu itu kita harus baca-baca gitu ya. Kenapa ini harus apa dan sebagainya. Kita pelajari deh gitu ya. Karena praktiknya nanti mungkin bisa sama, mungkin bisa sama sesuai di buku, mungkin bisa berbeda gitu. Karena kan anak satu dengan yang lainnya itu berbeda gitu. Nah, kontak sedini mungkin sehingga dapat membantu dan memberikan kehangatan pada bayi, menurunkan rasa sakit ibu serta memberikan rasa nyaman. Pada saat IMD itu si bayi itu ada di apa namanya, dia ada di perut si ibu ya, dia menendang-nendang perut ibu. Saya katakan tadi ketika dia menendang-nendang perut ibu ada apa namanya, masas yang tidak sengaja dilakukan oleh bayi yang tujuannya itu secara alamiah sebetulnya membantu ya proses kala 3 ya. Kala 3 yaitu pengeluaran plasenta dengan baik. Ya, walaupun sebenarnya kalau di pada langkah HPN ya pada saat proses persalinan itu dibantu juga dengan suntik oksitosin, tapi secara alamiah tetap kita lakukan karena bidan pun melakukan hal yang sama itu masase gitu ya, tapi dibantu lagi sama si bayi sehingga sebenarnya ada win-win solution ketika ibu melakukannya dengan baik. Fasilitas kontak lebih lama ya, contohnya kalau zaman dulu ya pada saat belum ditemukan teori terkait dengan IMD, bayi itu ya udah lahir di depan apa namanya di depan ibu, kemudian tidak diberikan di atas dekapan ibu, langsung dibawa sendiri. Nanti kalau udah bersih baru dikasih ke ibu gitu kan. Padahal dia butuh support, saling support nih. Ibu sama anak ini kan saling support. Makanya saya selalu bilang kalau pas saya pada saat hamil saya bilang, "Dek, kita kerjasama ya." Sampai pada saat dia lahir gitu ya, dia apa namanya akan melakukan IMD, saya bilang kita kerjasama ya, gitu kan, tuh sebelah situ dan sebagainya. Ucapkan itu pada si anak dan secara positif dia pasti akan melakukan dengan hal-hal yang baik karena kita yakin apa yang kita inginkan pada anak kita adalah hal-hal yang baik. Kemudian ya tadi penekanan hal yang positif. Ini juga prinsipnya kalau bidan sama perawat maternitas itu ya bisa melaksanakan tugas sebagai pendamping yang baik, pokoknya nggak usah berlama, nggak usah ibaratnya, oke kita mau melakukan IMD, tolong nanti dikeluarkan ASI-nya, terus nanti dikasihkan biar kerjanya cepet, ya dia apa namanya tenaga kesehatan itu tidak membantu ibu untuk bisa mendapatkan bonding attachment dengan baik. Maka memang pengetahuan ini harus Anda pahami dengan baik gitu ya. Melibatkan anggota keluarga lainnya. Kadang-kala kalau sudah lahiran itu orang tua di rumah yang mikirkan ini mau ada kalau kami di Jawa, di Jogja itu ada namanya brokohan gitu ya. Jadi aku nyiap-nyiap ke brokohan apa, wis ya wis lahiran dan sebagainya gitu. Tapi harus kenalan dulu sama si baby gitu ya. Karena itu ada apa namanya ya, ada semacam reward ya, reward untuk si ibunya. Kamu bisa melahirkan secara normal ataupun tidak itu sebenarnya apa hal yang spesial bagi seorang ibu sehingga nggak cuma asal ditinggal aja gitu ya, ribut dengan upacara keagamaan atau upacara adat mungkin yang ada di modal sosialnya masing-masing itu sebetulnya akhirnya membuat distraksi ya. Akhirnya ibunya terlupakan dengan si bayinya goodbye nanti lagi ya gitu. Nah ini sebetulnya supaya ibunya juga terfasilitasi ya kita harus saling dukung gitu ya. Oke, yang sana ini saya yang nungguin si ibunya, bapaknya gantian karena semalaman sudah ini istirahat dulu gantian eyangnya atau gantian adiknya. Nah, ini harus diciptakan hal-hal semacam ini bersama dengan keluarga.
Nah, informasi bertahap mengenai bonding attachment dan sebaiknya memang bisa dilakukan pada kelas ibu hamil kaitannya dengan bonding attachment. Kenapa? Karena pada saat hamil itu informasi yang didapatkan itu betul-betul akan diolah dengan baik. Tapi ketika dia setelah melahirkan, kita ngomel kemarin-kemarin nggak ikut kelas ibu hamil, si ibunya merasa stresornya tinggi nanti. Sebetulnya kita bisa cicil, makanya kenapa harus ada informasi yang bertahap. Walaupun pada saat setelah melahirkan pun kita selalu mengingatkan kaitannya dengan bonding attachment ini. Nah, apa dampak positifnya kalau kita melakukan bonding attachment dengan baik? Bayi merasa dicintai, diperhatikan, mempercayai, menumbuhkan sikap yang sosial. Bayi merasa aman, berani mengadakan sebuah eksplorasi, ya. Dan ada juga hambatan-hambatan tadi sebenarnya pada prinsip-prinsip tadi sebenarnya sudah sedikit kita singgung. Bagaimana support system, baik support system dalam keluarga maupun dalam misalkan klinik bersalinnya, apakah support sistemnya bagus atau tidak. Bayi dengan resiko, misalkan ibu dengan resiko, misalkan ibunya sakit, harus dipisahkan dengan bayinya. Berarti ya kemungkinan besarnya terjadi hambatan, tetapi tidak mengurangi hambatan ya, karena sekarang bagaimanapun akan digunakan caranya agar terjadi bonding attachment. Berikutnya bayi dengan resiko, jadi bayi prematur, sakit, atau dengan cacat fisik, itu otomatis dia harus mengalami perawatan. Tetapi saat ini ilmu juga sudah berkembang terus-menerus bagaimana caranya agar attachment ya menyusui itu tetap bisa dilakukan, digendong gitu ya. Contohnya pada bayi prematur begitu ada kondisi ketika dia sudah oke, walaupun berat badannya masih kurang, itu boleh ditambah dengan ASI, tidak hanya dengan bantuan gitu ya. Kemudian kehadiran bayi yang tidak diinginkan, nah ini sangat merugikan sekali gitu ya. Kita ketahui bahwa tidak semua orang bisa diberikan rezeki ya di dalam rahimnya itu dititipkan bayi. Nah, tetapi ada orang yang tidak menginginkan. Karena apa? Ada resiko sebelumnya. Kenapa? Karena udah dienak-enakin sebelumnya. Udahlah pacaran, udah ngamar, udah biasa gitu ya. Jadinya ketika kelahiran bayi, aduh gitu. Kenapa? Karena nggak disiapkan gitu kan. Sehingga memang jadi ya saya selalu bilang kepada perempuan-perempuan, terutama Anda sebagai seorang mahasiswa, jadi jangan sampai jadi anak yang bodoh gitu ya. Saya bilang bodoh, siapa yang akan mengalami kerugian. Sebetulnya nggak cuma calon bapaknya, calon ibunya memang lebih, tapi juga calon bapak sebenarnya juga mengalami kerugian. Paling tidak harfiahnya di dunia itu, kalau dulu saya bilang sama guru ngaji saya itu sedang nanam, kita tuh sedang nanam apa? Nanam tanaman, tanamannya apa? Tanaman kebaikan. Secara akhirat saja kita nggak dapat itu, apalagi di dunia dengan nyinyiran dan sebagainya. Nah, apalagi dosanya ketika tidak Anda bisa lihat bagaimana harapan anak ini bisa tumbuh hidup sehat gitu ya, sehingga tolong jadi seorang perempuan yang pintar ya. Anda kuliah bagaimana caranya Anda menjadi seorang bidan yang baik gitu ya, bisa menolong persalinan dengan baik, bahkan ketika Anda punya anak pun bisa mempunyai tumbuh kembang dengan baik. Itu betul-betul rezeki yang tak terhindar ya. Artinya memang Allah sudah menitipkan dan Anda merawatnya dengan baik, itu betul-betul ada tadi kalau saya bilang, guru ngaji saya bilang, berarti Anda bisa menanam kebaikan dengan baik di dunia ini. Banyak hal yang memang sulit untuk mengatakan ini kepada orang-orang yang sudah terkena sindrom kekinian, yang kalau nggak dicium sama pacarnya itu nggak oke, yang kalau nggak punya pacar itu nggak oke. Boleh punya pacar untuk saling mendukung, tapi kalau pacarnya minta yang aneh-aneh, kalau nggak nanti aku putus kamu, itu kan. Nah, saya selalu bilang kepada anak bimbingan saya, kalau ada yang anak kayak gitu, nah ya pokoknya kamu dikasih uang makan sama dia, yang ngasih uang makan tuh orang tua kamu, gitu ya. Jadi tolonglah jadi perempuan yang pintar, ya, karena kita tahu bahwa sebaiknya kita siapkan calon anak kita ini dengan baik, gitu ya.
Oke, terima kasih atas perhatiannya semuanya. Nanti kita bertemu lagi di diskusi ya. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya kaitannya dengan bonding attachment. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.